Hello friends, family, it's me again. Bagaimana cara yang paling efektif untuk memakai parfum? A lot of the times people usually make mistakes by, for example, spraying it on their wrist and then rubbing it like this. Nah, kita tidak seharusnya menggosoknya di pergelangan tangan seperti ini karena parfum, entah itu eau de cologne, eau de toilette, eau de parfum atau extrait de parfum yang sudah bercampur dengan alkohol akan kehilangan efektivitasnya saat kita gosok seperti ini, karena itu sama saja dengan kita mematikan molekulnya. Jadi kalau mau pakai parfum itu sebaiknya disemprot kayak gini aja dan udah selesai, jangan digosok atau di dab ya biasanya. Nggak perlu seperti itu, kecuali kalau memang kalian memakai oil essence yang tanpa kandungan alkohol boleh saja digosok atau di dab kayak gini. Nah, kedua, ada spot-spot tertentu di mana bakal membuat parfum yang kita pakai lebih project dibandingkan spot yang lain, yaitu di apa itu namanya, di titik titik panas, titik nadi atau apalah itu ya. Contohnya seperti di belakang telinga ya, di leher, di belakang leher, atau di siku bagian dalam, di pergelangan tangan, dan sebagainya. Saya sendiri memakainya kadang ya boleh di belakang telinga seperti ini, tapi untuk kalian yang punya rambut panjang silahkan disemprot di rambut saja. 3, 4 di leher, di belakang leher, dan kemudian di bahu ya. Nah, untuk pemakaian di belakang telinga atau di rambut itu gunanya biar apa ya, parfum yang ada di sekitar kepala kalian itu mereka akan linger in the air as you move your head, like this, or, or whenever you look around or you meet people. Mungkin mau contohnya seperti gentleman biasanya kan agak apa ya, kalau ketemunya agak cipika-cipiki kayak gitu ya, atau mungkin sesama perempuan cipika-cipiki. Nah, itu bagus untuk parfum yang berada di telinga atau di rambut ya, karena seketika saat melakukan aktivitas tersebut dia akan langsung tercium. Nah, untuk parfum yang dipakai di leher itu cukup efektif sebenarnya untuk saat kita berhadapan dengan orang yang ada, saat kita berbicara dengan orang yang di hadapan kita, maka baunya itu akan sangat project, tapi mungkin akan sedikit mengganggu karena dia letaknya dekat dengan hidung ya kan, makanya dia akan langsung naik ke hidung kalau kita tidak terbiasa memakainya di leher. Tapi di leher ini memang tempat yang bagus banget kalau kita mau parfum kita project. Kemudian di belakang leher di sini paling bagus kalau kita memakainya saat kita ingin bergerak ya, misalnya saat kita sedang hangout atau saat kita sedang jalan ya. Saat kita sedang jalan, maka parfum yang kita kenakan di belakang leher kita ini dia akan meninggalkan sentral, dia akan meninggalkan sias yang akan tercium oleh orang-orang yang ada di belakang kita. Jadi saat kita melewati suatu tempat, mungkin kita udah nggak ada di sana, tapi sias dari parfum kita masih tertinggal di sana, dan itu paling efektif munculnya dari belakang leher. Nah, sekarang untuk di bahu. Nah, di bahu ini kan dia disemprot di baju, jadi mungkin dia tidak akan project sebanyak saat kita semprotkan di kulit, karena kulit itu kan dia punya panas ya, punya suhu yang panas, jadi di parfumnya juga bakal akan project. Cuman bedanya karena kulit, maka dia tidak akan bertahan selama yang ada di baju. For example, parfum yang saya semprotkan di kulit bisa bertahan sekitar 7 atau 8 jam, sementara yang saya semprotkan di baju atau di fabric bisa bertahan beberapa hari, bahkan beberapa minggu, bahkan ada beberapa yang tahannya itu sampai sebulan, karena baju itu lebih awet walaupun tidak se-project saat kita menyemprotkannya di kulit. Jadi ada plus minusnya ya. Nah, untuk parfum yang kita semprotkan di pundak, sepengalaman saya itu manfaatnya saat kita berpapasan dengan orang,
Maka saat kita berpapasan dengan kita jalan set orang berpapasan dengan kita, maka yang akan tercium itu scent bubble-nya, terutama yang dari pundak. Nah, jadi itu gunanya. Jadi itu the reason why you have to consider wearing fragrance or spraying your fragrance on your shoulder. Just my 2 cents. Sekarang untuk parfum yang dipakai di dada sebenarnya nggak terlalu efektif ya, karena kan kita pakai baju ya. Kalaupun kita memakainya di baju di sini ya, boleh-boleh aja, sah-sah aja, tapi kalau kita mau parfum itu project, maka sudah diwakilkan oleh yang kita pakai di leher. Sekarang untuk yang kita pakai misalnya di siku bagian dalam, sebenarnya itu adalah spot yang bagus, akan tetapi mungkin tidak akan efektif kalau kita mengenakan baju lengan panjang. Jadi silakan aja pakai di siku bagian dalam bagi kita yang mengenakan parfum saat menggunakan baju bertangan pendek. Itu salah satu titik panas juga sih yang membantu parfum untuk lebih project lagi. Kemudian untuk di pergelangan tangan sah-sah aja, cuman I don't recommend you to do so because kadang kan kita membasuh tangan ya, apalagi untuk kita yang memakai gelang misalnya, atau memakai jam tangan. Tidak bagus untuk memakai parfum di bagian sini karena dia akan sering bergesekan dengan apapun itu selama kita beraktivitas. Nah, mungkin itu saja ya tips-tips dari saya mengenai bagaimana sih kita memakai parfum. Furthermore, kadang kita memakai parfum itu bisa diatur dosisnya ya. Untuk parfum yang misalnya dia cenderung parfum fresh yang seperti citrus, aquatic green, boleh memakainya agak overspray. Misalnya itu seperti di atas 7 kali spray ya, for example 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 misalnya. Nah, karena parfum yang fresh itu dia itu karakternya itu sangat tipis. Jadi tidak akan masalah kalau kita memakainya dalam jumlah besar, karena tidak akan terlalu mengganggu orang di sekitar kita juga, karena memang karakternya yang cukup transparan dibandingkan parfum yang berat, yang oriental misalnya. Nah, untuk parfum-parfum yang misalnya baunya itu agak spicy, sweet, oriental, or leather, nah itu akan lebih bagus memakainya kalau kita agak dial down. Seperti contohnya parfum-parfum yang kita pakai khusus di malam hari. Mungkin cukup memakai 5, 6 atau 7 maksimal ya. Sudah cukup, karena parfum-parfum dengan karakter seperti itu kadang mereka itu akan menjadi terlalu loud bila kita memakainya terlalu banyak. Jadi untuk parfum fresh silahkan overspray, sementara untuk parfum yang aromanya agak berat silahkan pakainya dikontrol. Nah, itu saja dari saya. Mungkin untuk selanjutnya bisa sharing lagi tentang tips-tips lainnya. Sorry, this is just I kind of out of the blue think about this of how to wear a fragrance. Perhaps we may meet again in another video talking about some another fragrance tips. So thank you for stopping by. Thank you for watching this video. Bye bye.